pemilu 2024, kita sudah melihat bahwa ini kecurangan pasti akan terjadi dan lebih masif dari pemilu yang sebelumnya. Jangan sampai terjadi pemilu gitu. Tetapi lengserkan Jokowi. Nenek moyang saya itu punya negara yang namanya Kerajaan Pajajaran. Dan itu memberikan mandat untuk yuk bersama-sama membangun NKRI. Saya perih melihat bangsa pribumi itu hidup dari tong sampah satu ke tong sampah yang lain. Saya sebagai dulu perwakilan nenek moyang saya yang menyerahkan mandat, saya akan tarik kembali mandat itu. Ya, biar aja saya buat negara Pasundan. Kemudian saya hanya menghimbau, mengingatkan kepada adik-adik saya yang masih dinas. TNI itu disumpah. Loh, sumpahnya bukan kepada pemerintah kok, sumpahnya kepada negara. Lu sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45. Kamu harus kembali. Kalau tidak kembali, saya akan ambil alih. Kalau perlu begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot dan Bapak sekalian, saya hatur nuhun mewakili daerah Bandung, Jawa Barat dengan Brigjen Purnomo sore. Nah itu beliau di sebelahnya Pak Abraham. Ya. Itu saya diundang, saya datang. Dan terima kasih. Saya bisa mendengarkan. Kenapa? Negara Pasundan bukan? Oh ya, negara Pasundan kalau perlu. Jadi begini, saya sampaikan bahwa di Bandung itu kita membentuk namanya FKP2B, Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa. Dan kita selalu berdiskusi tentang masalah situasi kebangsaan yang sangat memprihatinkan gitu, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya masalah pemilu 2024, kita sudah melihat bahwa ini kecurangan pasti akan terjadi dan lebih masif dari pemilu yang sebelumnya. Jadi semua unsur dikerahkan untuk kecurangan, untuk mendukung salah satu paslon. Ya. Jadi oleh karena itu dari diskusi itu lahirlah petisi 100. Ya, petisi 100. Petisi 100 itu ya terus terang aja jangan sampai terjadi pemilu gitu. Tetapi lengserkan Jokowi, karena kalau kita lihat ya, Jokowi ini sudah melanggar konstitusi, sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45, di mana di UUD 45 disebutkan bahwa pemilu itu harus luber dan jurdil. Dari indikasi yang ada, bohong, nggak akan mungkin itu dilakukan. Jadi sebenarnya itu sudah sesuai konstitusi kalau kita melengsarkan Jokowi, itu, ya. Nah kemudian tadi saya dari Prof. Ishak ya, itu kaget dan juga tidak kaget gitu loh. Kagetnya itu ternyata itu disintegrasi bangsa. Kalau seandainya pemilih ini tidak demokratis, tidak jurdil, tidak luber, itu 90, sekian persen itu disintegrasi bangsa. Dan 80, sekian persen ya, di atas 80% itu adalah merdeka, memisahkan diri. Nah kalau saya mewakili, dulu saya punya, nenek moyang saya itu punya negara yang namanya Kerajaan Pajajaran. Dan itu memberikan mandat untuk yuk bersama-sama membangun NKRI. Tetapi untuk sesuai dengan pembukaan UUD 45 ada 4 tugas pemerintah. Kita menyatu seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara, ya. Tetapi lakukan itu 4 tujuan negara dibentuk NKRI ini. 1, menjaga kedaulatan wilayah. Yang kedua,
mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Ini sekarang kalau kita jujur kita lihat, tidak ada itu ke sana. Yang ada adalah bagaimana membuncitkan perutnya masing-masing para pejabat, ya. Mau berapapun, misal kalau perlu dijual ini negara, ya. Yang penting perut pejabat ini kenyang dan kroninya, rakyat sabodote. Saya perih melihat bangsa pribumi itu hidup dari tong sampah satu ke tong sampah yang lainnya. Padahal katanya itu sumber daya alam kita itu nomor 11 terkaya di dunia. Tapi apa yang dirasakan oleh rakyat? Ya, saya istilahnya sabodote, saya ngomong apa adanya, ya, apa adanya. Yang kita rasakan, karena sekarang saya sudah jadi rakyat ini. Saya memang dulu tentara, ya. Dan saya tahu, saya terakhir saya Sesmenko Polhukam. Ya, saya tahu bagaimana situasi pemerintahan yang sebenarnya. Jadi perih hati saya melihat bagaimana kehidupan bangsa pribumi semakin sulit. Ya. Nah, oleh karena itu saya bilang tadi kaget dan tidak kaget. Kalau seandainya Pak Ihsan datang ke wilayah Bumi Siliwangi, coba survei, mungkin sama Pak gitu, mungkin sama gitu. Kita udah muak gitu. Bagaimana tidak ada perhatian pemerintah kepada rakyat yang semakin sulit untuk hidup aja sulit. Ya. Saya di depan saya itu ada tong sampah setiap hari. Saya melihat bagaimana udah dia bawa anak, bawa karung apa untuk naruh sampah plastik. Innalillahi. Ya. Saya kadang-kadang nangis. Apakah seperti ini? Kalau pada saat mau pemilu seperti sekarang, wah perhatiannya kepada rakyat bukan main, ya, wah kasih sembako, kasih duit, ya. Kalau saya sih terima duitnya, tapi untuk milih kumahai, ya kan? Mana pemimpin yang perhatian kepada rakyat, yang memperlakukan rakyat seperti anak sendiri, itu yang dipilih. Jadi sebenarnya Pak, kalau bisa ya FKP 2B petisi 100 nggak usah ada pemilu, ya lengsarkan si Jokowi. Nah, kita ada dua kejadian yang menyelamatkan NKRI. Satu adalah pada saat 10 November, ya ada perintah jihad fi sabilillah sehingga NKRI selamat. Yang kedua adalah 65, di mana rakyat dengan TNI bersatu untuk melawan pemerintah jungkel sehingga bisa kita bangkit. Nah, terakhir ya. Jadi saya sebenarnya kalau seandainya kita tidak bisa melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, ya, saya sebagai dulu perwakilan nenek moyang saya yang menyerahkan mandat, saya akan tarik kembali mandat itu, ya. Biar aja saya buat negara pasukan yang dibilang Pak Hesweno, ya kan? Daripada ini acak-adul, nggak beres gitu. Ya, rakyat sengsara. Yang seneng, yang happy itu adalah para pejabat negara. Ya. Jadi itu kemudian saya hanya menghimbau, mengingatkan kepada adik-adik saya yang masih dinas. TNI itu disumpah. Di antaranya, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli kalau saya, ya. Nah, kalau kita melihat bahwa kepala pemerintahan, kan presiden itu kepala negara juga kepala pemerintahan. Kalau kepala pemerintahan tidak beres, loh sumpahnya bukan kepada pemerintah kok, sumpahnya kepada negara. Justru TNI harusnya ngajak datang kepada pemerintah. Lu sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45. Kamu harus kembali. Kalau tidak kembali, saya akan ngambil alih. Kalau perlu begitu, kalau saya. Iya kan? Harusnya begitu. Karena itu sumpah demi Allah saya bersumpah. Makanya saya walaupun sudah purnawirawan, tetap begitu saya lihat situasi bangsa dan negara ini tidak beres, Undang-Undang Dasar 45 dirubah, Pancasila mau diutak-atik, mau dirubah, ya. Kan kita tahu beberapa waktu yang lalu Pancasila mau dirubah versinya menjadi Pancasila 1 Juni 1945. Yang benar aja gitu ya.
Makanya karena sumpah saya adalah pribadi, demi Allah saya bersumpah. Oh, sampai yaumil akhir itu sumpah itu saya harus pertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu saya ingatkan kepada adik-adik saya yang masih dinas, yuk sumpahmu itu sampai yaumil akhir kalian dituntut oleh Yang Maha Kuasa. Jadi masukkan, ajak pemerintah masuk ke dalam track yang seharusnya dilakukan. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.